Halo guys, balik lagi sama kita di Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Gue Jajal. Gua Kibos. Jadi di episode 2 ini kita bakal bahas film yang lumayan bikin kepala gue pecah dikit. Yaitu Everything Everywhere All at Once. Keren banget. Jadi gue yakin nih sebagai dari kalian yang udah pernah nonton, pasti juga ada yang ngerasa ini ternyata film tuh bahas tentang apa sih gitu sebenarnya. Karena tiba-tiba tangan ada hotdog, pala ada rakun gitu kan. Editor tolong masukin nanti ya. Ya Allah. Jangan Oke. kosong. Jadi di sini kita bakal ngebedah dan ngebahas semua tentang film itu. Dan juga kita bakal ngasih trivia yang mungkin lo nggak tahu tentang para pemain, sutradara, dan yang cerita di balik layar yang bikin film ini jadi fenomena global. Bentar, diksi lu aneh. Trivia itu apaan? apaan? Tau Trivia. trivia lu? Nggak tahu gue. Gila. Gak gitu bang. Gila. Lo kalau cari nih di Google trivia ada ketemu, nggak Apa aneh. artinya? Jadi trivia tuh simpelnya fun fact lah, kayak fakta-fakta yang ada, kayak hal-hal Oh, jadi bahasa Indonesia, detail-detail. bahasa Indonesia fun fact itu trivia. Kata bakunya. Enggak juga sih, sebenarnya trivia tuh kalau lu translate ke Inggris ya trivia juga gitu. Ragu, gila. Lanjut. Lanjut aja ya. Ini film sebenarnya alurnya walaupun agak absurd, Hah? tapi secara teknik dan alur cerita konsep Hah? itu bagus banget. Oke. Makanya ini kita mau bahas tuntas di sini gitu. Bahas sampai dalam nih. Sampai dalam Akar-akarnya. akar-akarnya. Kita cabut akar kemiskinan itu. Jauh ya. Oke. Tapi Hah. sebelum kita mulai lebih dalam nih ya. Jadi buat yang pada nonton atau dengerin, jadi kalau kalian punya teori-teori atau membahas tentang multiverse di kepala kalian gitu yang lebih absurd, jadi kalian bisa komen di bawah ya, Betul. di Spotify kita atau di Instagram kita Anamor Film gitu. Jadi kita bisa diskusi bareng di sana guys. Yoi. Pertama-tama ya, Hmm. gue harus jujur banget sama film ini. Kepala gue pusing banget nontonnya. Iya, sama-sama. Aneh gila. Sama. Alur awal normal aja. Ya udah Iya. jadi keluarga, punya ada tinggal sama mertuanya juga Mertuanya. gitu kan, ada anak, istri, bisnis kecil-kecilan. Tiba-tiba ada bapak dari universe lain. Iya. Itu si Evelyn aja nggak paham kalau ternyata suami dari universe lain gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba ada batu ngobrol anjing. Gue males banget. Itu paling absurd. Tapi gue suka. Iya sih. Kita nonton. Iya, nyaman. Tiba-tiba Evelynnya bisa jadi chef, jadi Iya. terkenal kan. Iya, benar. Bisa pakai kelingking. Apa? Gak jelas. Itu tapi aneh Absurd banget. Itu banget. aneh banget sih tapi. Iya. Nah, tapi buat lo yang belum ngerti ceritanya atau bahkan belum nonton, tenang aja, gue di sini bakal ceritain secara garis besar nih film ya. Jadi ini film ini ceritain tentang Evelyn Wang, seorang imigran Cina yang hidupnya tuh berantakan. Oke. 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 Menarik nih ya, Menarik soalnya. ya, menarik ya. Cuman pas dia tahu kalau ternyata dia bisa masuk ke dirinya di multiverse lain, Hah? semuanya jadi chaos, alur cerita Berubah. tuh berubah. Jadi berantakan banget Jadi ya. ya pokoknya seru banget lah. Ini makanya lu wajib pada nonton. Gitu. Fardu Ain guys. Fardu Ain. Nah, terus ini film sebenarnya harusnya rilis di tahun 2020. Heeh. Oke. Cuman gara-gara ya lu tau lah 2020 Ada event lain ya. Ada event gede. Ada event gede Di Cina. seluruh dunia eventnya gitu. Iya. Eventnya tuh di seluruh dunia. Ini Elit global. Event yang dari 2019 akhir nggak bisa habis tuh. Iya. Panjang buat event. Iya. Vendornya kuat. Pokoknya di 2020 harusnya dia rilis. Heeh. Cuman di 2022 cuman dipospon ke 2022 karena ya tadi gara-gara urusan pandemi lah ya. Iya. Terus juga ada fun fact, ternyata sebagian besar film ini diproduksi oleh tim cuman 20 orang. Jadi tiap sini cuma 20 orang gitu di Gila ya? Yang ngurus 20 orang doang. 20 orang. Ya Allah. Gila gak? Lu bayangin maksudnya film ibaratnya ini kolosal kan? Iya. Iya. Gede gitu. Kayak satu movie anak SMP. Musik kita. Dikit doang orang itu. Kerja kelompok aja. Kelas meeting. Oke. Nah, ada fun fact lain juga nih. Apa Jadi tuh? awalnya pemeran utamanya tuh harusnya bukan cewek tapi cowok gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah Jackie Chan. Nah, Anjir. bener-bener. Jadi awalnya tuh Jackie Chan, sutradaranya ada Daniel sini. Dia tuh ngebayangin film ini sebagai action comedy tradisional ya. Lu tipikal nonton film Jackie Chan lama gimana sih? Iya. Ya, jadi Mabok nih. Sambil kungfu.
Ya, maksudnya tipikal film kayak gitu niatnya pada awalnya. Cuman setelah si The Daniels ini, Daniels Brother ini, mereka Ya, berdua ya. mereka diskusi lebih lama, akhirnya mereka tuh memutuskan untuk akhirnya ngambil peran ibu. Jadi lebih banyak nyeritain si Evelyn dan konflik dengan anaknya sendiri si Oh, Josh. jadi di Berarti tadi switch. awalnya bapak-bapak anak. Iya. Mungkin iya bapak Aneh- anak Aneh sekali. Ubah skripnya cepet. Iya. rombak habis-habisan itu Pak. Gede banget sih. Gede Kalau banget. misalkan pemain awalnya mau double Jackie Chan tiba-tiba jadi siapa tadi namanya? Ini Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Terlalu jauh. Cowok ke cewek tuh ngubah skripnya sih puyeng ya. Soalnya ini kerasa banget kayak ibu sama anak gitu. Lu bayangin kalau Jackie Chan gitu coba. Kayak beda ya. Ada Bapak bawa sama petak kilat. Rusuh. Gitu baju yang listriknya. Makanya Gak jelas. makanya Gua aneh rasa sih dah. gitu. Berarti bener nih apa sih keputusan si siapa The Daniels Brother The Daniels buat Brother. milih si Michelle Yeoh Menurut gue buat meranin si ibu di Ibu. situ ya. Jadi emang bawa vibe yang lumayan beda ya. Jadi Iya. feel kekeluargaan lebih dapat. lebih dapet. Karena bapak ibu anak. benar. Betul bener nih. Benar. Jadi ini bapak-bapak anak soalnya tadi kan. Terlalu aneh. Dia nggak bisa digambarin di program KB. Bapak Putus. anak-anak ibu udah. Bapak anak-anak bapak. Stiker Happy Family belakang mobil aneh. Lebih keserem menurut gue. Kok bisa punya anak sih? Tapi gue setuju sih. Soalnya The Daniels Brothers mutusin buat ganti Michelle Yeoh tuh menurut gue keputusan yang tepat. Bener. Karena Michelle Yeoh untuk kedalaman emosi ya, dia kuat banget sih. Padahal si ngedapetin emosinya. Iya, ngedapetin emosi sih. Delivernya juga Delivernya bagus segala macem. Karena Setuju kalau sih. lu lihat dari adegan-adegan yang kekeluargaan, Mm-mm. Bapak itu dapat banget. Juara ya. Iya, juara banget. Michelle Kayak, Yeoh emang Tapi ya ibu berasa. terbaik of the iya, year. terbaik of the year. Mother of the year. Ntar ibu lu nonton. Mamaku. Emang dedikasinya nih si Michelle Yeoh lumayan gila ya. Lumayan gila karena kalau lu tahu sebenarnya dia ngelakuin semua aksinya kagak pakai stuntable coy. Jadi Di bener, Dia nggak pakai stuntman deh. Gak pakai stuntman. dia doang deh. Dia doang. Di Dia umur muter-muter gitu. Iya itu dia. Karena emang sebenarnya dari dulunya dia juga emang aktor laga gitu. Oh, gue kira dulunya main kungfu juga dia. Ini kan emang dari secara muka agak tua ya. Emang agak tua karena umurnya sebenarnya udah 60. Tapi lu bayangin 60 udah masih bisa gitu, Cok. Keren juga ya. Gokil Gue ya. gak heran gue. Gila ya. Nenek gue masih tong setan. Bambu gila. Kadang pomfit. Riang ya. Neneknya Sayang sangat sekali. Periang. riang. Maaf ya nenek. Maaf mbak. Nah, selain itu kalau kita ngomongin teknologi ya, salah satu hal yang paling keren ini di filmnya visual effect-nya. Kenapa visual effect-nya? Lo tau gak sih visual effect di film ini itu cuman dikerjain sama 9 orang termasuk direktornya. Jadi si The Daniels ini ikutan Anjir dia ikut dong. ngerjain gitu. Gila. Anjir. Gak kuat bayar ya mas. Kelihatan kayak kurang budget. Agak-agaknya iya. Micromanagement gitu. Iya. Kalau ini semuanya dikerjain sendiri. One man show nih orangnya nih. Dan menarik ya dari 9 orang ini, 9 itu nggak ada yang masuk kayak sekolah VFX gitu, sekolah video Dari editing. mana? Semuanya otodidak dari internet mereka 9 ya. Guys, jadi mau bikin film atau ya bisa. Bisa. Orang jadi kan film. Iya sih. Cuman tetap gak masuk akal gitu. Ya, film Oscar kayak gitu terus cowok dari kemarin. Iya. Parasite. Film-film ajaib ya. Film-film Film-film ajaib ajaib emang tuh iya. editornya memang editor ajaib. Tapi 9 orang bro. 9 orang. 9 orang doang. Itu Kayak- kayak terlalu kerja Rodi. Iya anjir. Kerja. 9 orang doang. Editor gue nih suruh nambahin rekening lu. Ini udah nggak Orang ngedit tuh. multiverse loh ini loh. Iya lagi cukup bagus maksudnya ya mungkin level CGI tidak sekompleks kayak Transformer atau Iya, Avengers iya. tapi bagus gitu nggak seperti nggak kerjaan 9 kelihatan, iya, orang nggak gitu loh. Batunya gerak semut sih. Iya batunya Iya bener-bener iya iya. Merayap. Mana ada matanya lagi. Dan lo tau nggak di scene yang batu itu kan emang kebanyakan orang pasti recall memorinya di scene yang batu Iya kan. sih. Terlalu Lu- catchy gitu. Iya makanya kayak anjir batu dua batu ngobrol. Gimana caranya coba? Kayak nonton Patrick balapan batu.
Sama absurd lu. Seabsurd itu. Nah itu tuh scene-nya sebenarnya cuma landscape. Si timnya itu Heeh. cuma nge-shot bagian tebing pakai Heeh. drone, Oke. tapi kosongan gitu. Batunya itu CGI plus Keren. subtitle di post production. Berarti batunya tuh kagak ada tadi di situ. Gak ada. Lu bayangin di skripnya batu 1 ambil 1 batu 2 batu apa? Itu aneh banget. Batunya Dengan batu batu habis itu lu bayangin ada batu 2 di set reading. Iya juga ya. Gokil sih. Ditaruh gitu. Tapi nih Ya. menurut gua di scene batu itu walaupun emang agak konyol dan tolol, emosi dapet. Iya sih. Oh, iya. Bagus gitu. Emang. Gara-gara batu jatuh segala macam dengan segala dialognya ya. Mhm. Menurutku bagus sih. Dia ngegambarin dia ngecerita tanpa dialog segala macam Iya, ya. maksudnya Pakai tanpa dialog suara, subtitle, iya nggak tanpa ada suara, nggak ada Tapi gerakan emosinya apapun. kita bisa Emosi dapet. Gokil. Bener-bener kayak Gokil sih. apa ya? Batunya kayak ada ekspresinya gitu. Iya. Cuma mata. Kita bisa bayangkan senyumnya gimana, Iya. sedih, lepas harapan gitu, Ragunya gimana. ngantuk. Terus di teknik ganti-ganti multiverse-nya Heeh. karena editornya cuma 9 tadi yang Iya, gue bilang ya. orang gila Jadi itu sih. dia tuh nggak pakai visual efek yang gimana-gimana, tapi pakai cara teknik praktikal kayak cuman yang kalau kita nonton ya itu cuman kayak pecahan kaca atau yang si ya gitu-gitu dong yang Iya sih, bener yang- sih. gitu Mas doang gitu. Peng. Iya, cuman Nih, kayak coba bangun kita bareng-bareng. Kayak gue siapa ya? Ayo lu edit lu Per editor. biar mampus. Ngomong-ngomong soal latar belakang film, The Daniels, dua sutradara film ini terinspirasi dari berbagai elemen pop culture. Mulai dari anime, terus habis itu game, terus film-film Asia. Vincent. Ditontonin aja, Susah sih. maksain. Kayak beda culture deh, Mas. Iya. Seperti Gak- NB. Dang Panda. Aneh. Gak jelas. Males. Pulang yuk. Beda culture ya, guys. Kayak malu. Enggak culture yang itu, beda culture. Lanjut dong. Nah, inspirasi itu juga kayak film-film Asia kayak Paprika dan In the Mood for Love. Gitu. Mereka bilang mereka nih yang bilang nih, The Daniels yang bilang Bilang nih. dia nih. Dia yang ngomong, bukan gua nih. Oke. Ide multiverse dari film itu banyak banget yang terinspirasi dari anime kayak Paprika yang juga ngebahas realitas dan mimpi. Oh gitu. Jadi lumayan banyak kayak ternyata ngambilnya dari anime gitu. Iya. Pantesan kayak visualnya berasa lebih vibrant, agak surreal juga. Benar. gitu. Nah, buat lu juga yang buat suka merhatiin detail ya. Film ini tuh sebenarnya banyak banget ngangkat budaya Asia kalau lu tahu. Ya, kalau lu bisa lihat juga aktornya aja udah Asia banget. semua kan. Bahkan Emi. Iya bener. Bener banget, lagi. bro. Iya. Nah, si Evelyn-nya itu kayak misalkan si Michelle Yeoh tuh ngangkat banget kungfu segala macem tapi pakai twist modern. Jadi ini tuh tetap ngegabungin tradisional sama modern gitu. Tiba-tiba DCB ada orang pusat pakai kelingking. Iya lagi. Di blok emang ada orang pakai baju kungfu. Aneh. Nah, fun fact lagi, Ke Hui Kwan. Nah, Gue nggak begitu bisa Ulang pronounce ya. Ulang lagi. Ke Hui Kwan. takut. Ke Hui Kwan yang mainin Wayman si suaminya. Dia tuh udah lama banget nggak main film sebelum film ini. Jadi dia tuh sebelumnya tuh terkenal jadi aktor cilik di Indiana Jones sama The Goonies. Jadi acil nih. Jadi acil, bocil. aktor bocil. Ya Allah. Bocil. Bocah cilik. Udah terlalu aneh. Udah lanjut. banget. Iya. Jauh banget. Nah, tadi si Ke Hui Kwan. Oke. Boleh. Dia tuh udah vakum 20 tahun, tapi setelah Everything Everywhere All at Once, dia tuh comeback gede-gedean dan langsung dapat Oscar dari film ini. Gokil ya. Gila anjir. 20 tahun vakum tuh. Dateng langsung Oscar gila. Langsung Oscar. Gila. Itu kalau gue di multiverse lain mungkin gue juga bisa ngeliat Oscar, bro. Tapi di universe gue di multiverse ini nih mau jadi podcaster, bro. Yo. Menang nih gue yakin gue. Amin ya Allah. pede gila, tapi harus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita bahas adegan-adegan yang mungkin bikin lo baper,
Oh, baru banget. Lebay maksudnya. Nah, terutama tuh adegan si Evelyn sama Joy. Karena hubungan hubungan dua orang ini antara ibu dan anak agak Clash ya? kali-kali iya clash lah bisa dibilang. Oh, Karena akhirnya ada adegan di mana ibunya nerima Joy apa adanya gitu. saya terima anak saya. Beda penerimaan. Beda penerimaan. Ini jab kobul mas. Jab Ini kobul anaknya itu. terima gitu. Itu ngadopsi. Pokoknya di sini nih si timnya itu ngambil teknik sederhana sebenarnya. Teknik pengambilan gambar itu sederhana. Ya. Cuman close up dibikin belakangnya kabur. Tapi wah itu scene dapet banget emosinya karena akhirnya si ibu sama anak tuh nemu titik tengah kayak Itu yang bikin lu baper. itu ya. Lagi loh. Baper banget dong. Gila. Tapi emang ya di scene itu emang lumayan bikin gue kaget sih. Karena si awalnya si Evelyn kan ngedidik anaknya keras banget. Iya. Tiba-tiba sampai jadi luluh. Iya, Dan akhirnya bisa percaya lagi sama orang bener-bener. tuanya gitu loh. Kayak ternyata film ini tuh cuma ternyata film ini nggak cuma ngebahas tentang multiverse doang, tapi lebih ke ada ngebahas banyak tentang hubungan anak dan ibu, Dan anak dan ibu. anak dan orang tua mungkin Ada ya, orang tua sebenarnya. yang ternyata kompleks dan nggak ada rumus pastinya gitu kan. Sumpah. Sangat Jadi sama kompleksnya ya multiverse sama hubungan ibu dan anak. wah ruwet pak. Ruwet. baru gue mau ngomong Ruwet sekali gitu. kalian pasti merasakan. Emang ngomong nggak? Nah, fun fact nih tentang si Joy yang dimainin sama Stephanie Su. Nah, dia tuh sebelumnya pernah main di short movie-nya The Daniels juga. Nah, jadi di sini tuh emang The Daniels itu apa ya? Mereka tuh terkenal suka ngambil aktor dari yang udah mereka kenal dan percaya gitu. Biar ngebangun chemistry di set tuh nggak dari awal, jadi udah ada. Jadi nggak bentar deh. Pantesan kalau misalnya lu lihat dari istilahnya lu nonton ya, itu kelihatannya kayak aktornya tuh udah kenal semua. Udah, Akrab iya banget. benar. Kayak beneran udah kenal, keluarga gitu. kayak udah kenal satu sama lain banget. Kayak kenal gitu satu kan. sama berasa lain. acting berarti. Gak berasa acting coy. Kayak Lalu. waktu yang di adegan si Evelyn akhirnya paham kenapa si suaminya itu begitu gitu ya. Maksudnya kita ngeliatnya suaminya kayak lemah segala macam, Evelyn yang kuat. Itu sebenarnya di situ dijelasin si husbandnya apa si suaminya ngomong kalau kita nih berdua pejuang loh. Tapi bedanya lu pejuang dengan yang begitu. Maksudnya kita nonton lah ya. Sedangkan si suaminya pejuang dengan yang melawan semua yang ada di dunia ini dengan kebaikan. Kita bingung, pasti kita bingung gitu. Tapi semua dilakukan dengan kebaikan gitu. Semua orang bingung dunia. Gak bingung ntar kalau disuruh. Kan pasti gue udah tawarannya aja. Aldi Taher keluar dia Aldi Taher. Aldi Taher keluar. Marahan lo. Takut jadi penyakit. Ada penyakit bener. Najis banget. Tapi maksudnya kalau ngebahas multiverse di sini ya sebenarnya kan ya tadi dari awal kita udah bahas banyak banget kan multiverse di sini. Nah, salah satunya tuh kan yang cukup menarik dan cukup panjang dibahas di film ini sebenarnya universe di mana mereka berdua tuh nggak nikah. Iya bener. Nggak akhirnya si Evelyn itu nggak mengiyakan Wayman, menolak kan gitu. Nah di universe ini mereka malah sukses. Tapi tetap bersinggungan. Tapi lucu banget Evelyn itu sukses gitu. Wayman-nya juga kita nggak dikasih tahu sih pekerjaan dia apa. Cuman kalau dari outfitnya terlihat sebagai orang yang sukses juga gitu. Nah, lu nih misalnya ada universe di mana lu nggak pernah nikah dan ternyata lu sukses di situ. Sedangkan di universe ini terus ada universe di mana lu nikah gitu sama cewek lu pengen lah gitu loh. Tapi ya gitu jadinya ya keluarganya Wayman gitu, keluarga Evelyn kayak yang lilit sini sana terus cinta mati. Lu pilih yang mana? Berat. Menikah. Gila. Cinta lu. Ini beneran ini depan kamera aja apa gitu? Film apa sih? Aduh. Kalau gue sih nggak ada lah bener kata lu, nggak ada yang bisa ngalahin cinta. Uang apa uang? Kita lihat di off record nanti ya. Gila. Gila kali kawan ini lo. Cinta lu. Iya. Paham. Kalau lu Cinta bro. sama cowok.
Masnya terlalu nembak ini. Fitnah. Open minded. Enggak mas, saya suka cewek ya. Tolong loh. bakal ngejudge kok. Enggak ngerti, kita tidak judge. Enggak. Kita nggak bakal ngejudge. Enggak, ini anjing Jangan. ntar diamin. Jangan baru jadian sehari ini. Usia sebiji jadi. Ini dibuka banget di sini nih. Kan universe lain. Pasnya pinter banget ya. Nyapunya bagus. Bagus. Bisa jadi bass. Orang hobi. Kenapa ke Buzz Lightyear? Bass Lightyear. Tenang mas. Coba lagi. Tenang. Aduh, ketawa mulu dari nongkrong ya. Mungkin segitu dulu kali buat episode kali ini ya. Iya. Nah, sebelum ditutup, buat kalian yang punya komentar atau cerita multiverse lebih absurd dari ini, Teori atau pendapat lu buat film ini, boleh ditulis di kolom. hasil overthinking kalian. Iya betul. Multiverse kalian jadi apa? Jadi debu mungkin. Bisa. Tulis di kolom komentar nanti ya Iya. di Spotify. Dan jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada film yang pengen kita breakdown, boleh tulis di kolom komentar atau Betul. DM Instagram kita di @anamorfilm. Gokil, silakan di follow, dicari di Instagram ya. Yap. Sebelum kita tutup nih, Hmm. ternyata opini terakhir dari gue nih. Ya. Di film ini nggak cuman ngajarin lu tentang, bukan ngajarin sih, ngasih tau keabsurdan dunia ini, tapi juga ngajarin tentang gimana caranya lu tuh nggak ada telat buat jadi baik. Betul. Iya kan? Kayak si Bapak. Bener. Kayak si Evelyn. Bener, kayak ketika ada buruk ya bisa diperbaiki gitu. Betul. Kayak di scene akhir, Hah? akhirnya si Evelyn bikin baik semua orang Betul. dengan cara apa sih? Pakai mata, terus dia bisa ngeliat kebaikan bukan. dari orang. Memenuhi segala macam kebutuhan. Iya betul. Iya. Dilihat. Iya, jadi nggak telat guys buat jadi baik guys. Jadi Iya. yang lagi jahat-jahat nih bisa jadi baik, koruptor tuh ya bisa jadi baik sumpah, tapi dihukum dulu anjing. Bye bye. Bye-bye. Bye.